Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas aljabar dengan tema rantai Markov atau Markov chain. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andika Siva Allegra. Saya Robi Kurniawan. Saya Ika Suryanti. Saya Amalia Jan Fadila. Berikut video presentasinya. Rantai Markov. Yang pertama, proses Markov. Misalkan sebuah sistem fisik atau matematika mengalami proses perubahan sedemikian rupa sehingga setiap saat sistem tersebut dapat menepati salah satu dari sejumlah keadaan yang terbatas. Sebagai contoh, cuaca di kota tertentu dapat berada dalam salah satu dari ketiga keadaan yang mungkin terjadi: cerah, mendung, atau hujan. Atau seseorang bisa berada dalam salah satu dari 4 kemungkinan keadaan emosi: bahagia, sedih, marah, atau khawatir. Misalkan sistem seperti berubah seiring waktu dari satu keadaan ke keadaan lain, dan pada waktu yang dijadwalkan keadaan sistem diamati. Jika keadaan sistem pada pengamatan manapun tidak dapat diprediksi dengan pasti, tetapi probabilitas terjadinya keadaan tertentu dapat diprediksi hanya dengan mengetahui keadaan sistem pada pengamatan sebelumnya, maka proses perubahannya disebut rantai Markov atau proses Markov. Definisi: jika sebuah rantai Markov memiliki kemungkinan keadaan yang kita beri label 1, 2, sampai K, maka probabilitas bahwa sistem berada di state I pada setiap pengamatan setelah berada di state J pada pengamatan sebelumnya dilambangkan dengan PIJ dan disebut probabilitas transisi dari keadaan J ke keadaan I. Matriks P sama dengan matriks PIJ, disebut matriks transisi dari rantai Markov. Sebagai contoh, dalam rantai Markov, 3 keadaan, matriks transisi memiliki bentuk seperti berikut. Dalam matriks ini, P32 adalah probabilitas bahwa sistem akan berubah dari state 2 ke state 3. P11 adalah probabilitas bahwa sistem akan tetap berada di state 1 jika sebelumnya berada di state 1 dan seterusnya. Contoh 1, matriks transisi dari rantai Markov. Agen penyewaan mobil memiliki 3 lokasi penyewaan, dilambangkan dengan 1, 2, dan 3. Seorang pelanggan dapat menyewa mobil dari salah satu dari ketiga lokasi tersebut dan mengembalikan mobil tersebut ke salah satu dari ketiga lokasi tersebut. Manajer menemukan bahwa pelanggan mengembalikan mobil ke berbagai lokasi sesuai dengan probabilitas berikut ini. Matriks ini adalah matriks dari sistem yang dianggap sebagai rantai Markov. Dalam matriks ini, probabilitasnya adalah 6 bahwa mobil yang disewa dari lokasi 3 akan dikembalikan ke lokasi 2. Probabilitasnya adalah 8 bahwa mobil yang disewa dari lokasi 1 akan dikembalikan ke lokasi 1 dan seterusnya. Contoh 2, matriks transisi dari rantai Markov. Dengan meninjau catatan donasi, kantor alumni sebuah perguruan tinggi menemukan bahwa 80% dari alumninya yang berkontribusi pada dana tahunan pada suatu tahun juga akan berkontribusi pada tahun berikutnya, dan 30% dari mereka yang tidak berkontribusi pada suatu tahun akan berkontribusi pada tahun berikutnya. Hal ini dapat dilihat sebagai rantai Markov dengan 2 keadaan. Keadaan pertama berhubungan dengan alumni yang memberikan sumbangan pada suatu tahun, dan keadaan kedua berhubungan dengan alumni yang tidak memberikan sumbangan pada tahun tersebut. Matriks transisinya adalah sebagai berikut. Pada contoh di atas, matriks transisi dari rantai Markov memiliki sifat bahwa entry dalam kolom manapun berjumlah 1. Ini tidak sengaja jika P matriks PIJ adalah matriks transisi dari sebuah rantai Markov dengan K stage, maka
Untuk setiap J kita harus memiliki P1J ditambah P2J ditambah sampai dengan PKJ sama dengan 1. Karena jika sistem berada dalam keadaan J pada suatu pengamatan, sistem tersebut pasti berada dalam salah satu dari K kemungkinan keadaan pada pengamatan berikutnya. Dalam rantai Markov, keadaan sistem pada setiap waktu pengamatan umumnya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Hal terbaik yang biasanya dapat dilakukan adalah menentukan probabilitas untuk setiap keadaan yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, dalam sebuah rantai Markov dengan 3 keadaan, kita dapat menggambarkan keadaan sistem yang mungkin terjadi pada suatu waktu pengamatan dengan sebuah vektor kolom. Itu sebagai berikut, di mana X adalah probabilitas bahwa sistem berada pada stage 1, X2 probabilitas bahwa sistem berada pada stage 2, dan X probabilitas bahwa sistem berada pada stage 3. Secara umum, kami membuat definisi berikut. Definisi vektor keadaan untuk sebuah pengamatan rantai Markov dengan K. Keadaan adalah vektor kolom X yang komponen ke X1 adalah probabilitas bahwa sistem berada dalam keadaan ke-1 pada saat itu. Perhatikan bahwa entry-entry dalam vektor keadaan untuk rantai Markov adalah non-negatif dan memiliki jumlah 1. Mengapa? Vektor kolom yang memiliki sifat ini disebut vektor probabilitas. Misalkan, sekarang kita mengetahui vektor keadaan X pangkat U untuk sebuah rantai Markov pada beberapa pengamatan awal. Teorema berikut ini akan memungkinkan kita untuk menentukan vektor-vektor keadaan pada waktu pengamatan berikutnya. Teorema 11.6.1. Jika P adalah matriks transisi dari rantai Markov dan X pangkat kurung buka kurung tutup N adalah vektor keadaan pada pengamatan ke N, maka X pangkat kurung buka kurung tutup N plus 1 sama dengan PX pangkat kurung buka kurung tutup N. Pembuktian teorema ini melibatkan ide-ide dari teori probabilitas dan tidak akan diberikan di sini. Dari teorema ini dapat disimpulkan bahwa sesuai penyelesaian berikut. Dengan cara ini, vektor keadaan awal X pangkat kurung buka kurung tutup U dan matriks transisi P menentukan X pangkat kurung buka kurung tutup N untuk N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Contoh 3, contoh 2 ditinjau kembali. Matriks transisi dalam contoh 2 adalah P sama dengan matriks titik 8, titik 2, titik 3, titik 7. Sekarang kita akan membangun kemungkinan catatan donasi di masa depan dari seorang lulusan baru yang tidak memberikan donasi di tahun awal setelah kelulusannya. Untuk lulusan seperti ini, sistem awalnya berada di state 2 dengan pasti, sehingga vektor state awal adalah X pangkat kurung buka kurung tutup U sama dengan matriks 0, 1. Dari teorema 11.6.1 kita kemudian memiliki penyelesaian sebagai berikut. Dengan demikian, setelah 3 tahun, alumni tersebut dapat diharapkan untuk memberikan sumbangan dengan probabilitas titik 525. Setelah 3 tahun, kita menentukan vektor keadaan berikut sampai 3 angka di belakang koma sesuai penyelesaian berikut. Untuk semua N di luar 11, kita memiliki X pangkat kurung buka kurung tutup N sama dengan matriks titik 600 titik 400 hingga 3 tempat desimal. Dengan kata lain, vektor-vektor keadaan akan menyatu menjadi vektor tetap seiring dengan bertambahnya jumlah pengamatan. Kita akan membahas hal ini lebih lanjut di bawah. Contoh 4, contoh 1 ditinjau kembali. Matriks transisi dalam contoh 1 adalah matriks titik 8, titik 1, titik 1, titik 3, titik 2, titik 5, titik 2, titik 6, titik 2. Jika sebuah mobil disewa pada awalnya dari lokasi 2, maka vektor keadaan awal adalah X pangkat kurung buka kurung tutup U sama dengan matriks 0, 1, 0. Dengan menggunakan vektor ini dan teorema 11.6.1, kita akan mendapatkan vektor-vektor keadaan yang tercantum dalam tabel berikut. Untuk semua nilai N yang lebih besar dari 11, semua vektor status dengan
X pangkat kurung buka kurung tutup 11 hingga 3 angka di belakang koma. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam contoh ini. Pertama, tidak perlu diketahui berapa lama seorang pelanggan memiliki mobil tersebut. Artinya, dalam proses Markov, periode waktu antara pengamatan tidak perlu teratur. Kedua, vektor keadaan mendekati vektor tetap ketika n bertambah seperti pada contoh pertama. Contoh 5, menggunakan teorema 11.6.1. Seorang petugas lalu lintas ditugaskan untuk mengatur lalu lintas di 8 persimpangan yang ditujukan pada gambar 11.6.1. Ia diperintahkan untuk tetap berada di setiap persimpangan selama 1 jam dan kemudian tetap berada di persimpangan yang sama atau berpindah ke persimpangan lainnya. Untuk menghindari terbentuknya pola, ia diperintahkan untuk memilih persimpangan baru secara acak, dengan setiap pilihan memungkinkan memiliki kemungkinan yang sama. Sebagai contohnya, jika ia berada di persimpangan 5, persimpangan berikutnya adalah 2, 4, 5, atau 8, masing-masing dengan probabilitas 1/4. Setiap hari, dia memulai dari persimpangan lokasi dari mana dia berhenti sehari sebelumnya. Matriks transisi untuk rantai Markov ini adalah sesuai gambar berikut. Jika petugas lalu lintas memulai dari persimpangan 5, kemungkinan lokasi dari jam ke jam diberikan oleh vektor keadaan yang diberikan pada tabel 2. Untuk semua nilai n lebih besar dari 22, semua vektor keadaan sama dengan X pangkat kurung buka kurung tutup 22 sampai 3 tempat desimal. Dengan demikian, seperti halnya dua contoh pertama, vektor keadaan mendekati vektor tetap seiring bertambahnya. Untuk tabel 2 sebagai berikut. Membatasi perilaku vektor keadaan. Pada contoh, kita telah melihat bahwa vektor-vektor keadaan mendekati suatu vektor tetap ketika jumlah observasi meningkat. Sekarang kita bertanya, apakah vektor-vektor keadaan selalu mendekati sebuah vektor tetap dalam sebuah rantai Markov? Sebuah contoh sederhana menunjukkan bahwa hal ini tidak terjadi. Contoh 6, sistem berosilasi di antara dua vektor keadaan. Sistem ini berosilasi tanpa batas antara dua vektor keadaan 10 dan 01 sehingga tidak mendekati vektor tetap. Namun jika menerapkan kondisi ringan pada matriks transisi, kita dapat menunjukkan bahwa vektor keadaan pembatas yang tetap dapat didekati. Kondisi ini dijelaskan oleh definisi berikut. Definisi, sebuah matriks transisi dikatakan beraturan jika beberapa pangkat bulat dari matriks tersebut memiliki semua entry positif. Dengan demikian, untuk sebuah matriks transisi regular P, ada sebuah bilangan bulat positif M yang sedemikian rupa sehingga semua entry dari PM kuadrat adalah positif. Ini adalah kasus yang terjadi pada matriks transisi dari contoh soal 1 dan contoh soal 2 untuk M sama dengan 1. Pada contoh 5, ternyata P4 kuadrat memiliki sebuah entry positif. Akibatnya dalam ketiga contoh tersebut matriks transisinya teratur. Rantai Markov yang diatur oleh matriks transisi reguler disebut rantai Markov reguler. Kita akan melihat bahwa setiap rantai Markov reguler memiliki vektor keadaan tetap Q sedemikian rupa sehingga Pn kuadrat X U kuadrat mendekati Q. Ketika n bertambah untuk setiap X U kuadrat. Hasil ini sangat penting dalam teori rantai Markov. Hal ini didasarkan oleh pada teorema berikut. Teorema 11.6.2. Perilaku dari Pn kuadrat sebagai n. Jika P adalah matriks transisi reguler, maka sebagai n, di mana Q1 adalah bilangan positif sehingga Q1 plus Q2 plus K sama dengan 1. Kami tidak akan membuktikan teorema ini di sini. Pembaca yang tertarik dapat merujuk pada teks yang lebih khusus seperti J. Kemeny dan J. Snell. Finite Markov Chains, New York, Springer Verlags 1976. Mari kita atur. Dengan demikian, Q adalah sebuah matriks transisi yang semua kolomnya sama dengan vektor probabilitas Q. Q memiliki sifat bahwa jika X adalah vektor probabilitas, artinya Q mentransformasikan vektor probabilitas X menjadi vektor probabilitas tetap Q. Hasil ini mengarah pada teorema berikut.
Oke, yang selanjutnya adalah teorema 11.6.3, perilaku dari Pnx sebagai n infinity jika P adalah matriks transisi reguler dan X adalah vektor probabilitas, maka sebagai n infinity adalah sebagai berikut. Di mana Q adalah vektor probabilitas tetap tidak bergantung pada n yang semua entry-nya positif. Hal ini berlaku karena teorema 11.6.2 mengimplementasikan bahwa Pn infinity sebagai n infinity. Hal ini pada gilirannya mengimplementasikan bahwa Pnx Qx sama dengan Q sebagai n infinity. Dengan demikian, untuk rantai Markov biasa, sistem pada akhirnya akan mendekati sebuah vektor keadaan tetap Q. Vektor Q disebut vektor keadaan tunak dari rantai Markov biasa. Untuk sistem dengan banyak keadaan, biasanya teknik yang paling efisien untuk menghitung vektor keadaan tunak Q adalah dengan menggunakan Pnx untuk beberapa n yang besar. Contoh-contoh kami mengilustrasikan prosedur ini masing-masing adalah proses Markov biasa sehingga konvergensi ke vektor keadaan tunak terjamin. Cara lain untuk menghitung vektor keadaan tunak adalah dengan menggunakan teorema berikut. Teorema 11.6.4, vektor kondisi tunak atau steady state vector. Vektor keadaan tunak Q dari matriks transisi reguler P adalah vektor probabilitas unik untuk memenuhi persamaan PQ sama dengan Q. Untuk melihat hal ini, perhatikan identitas matriks PPN sama dengan PN plus 1. Menurut teorema 11.6.2, baik Pn dan Pn plus 1 mendekati Q sebagai n infinity. Dengan demikian, kita memiliki PQ sama dengan Q. Salah satu kolom dari persamaan matriks ini memberikan PQ sama dengan Q. Untuk menunjukkan bahwa Q adalah satu-satunya vektor probabilitas untuk memenuhi persamaan, misalkan R adalah vektor probabilitas lain, sehingga PR sama dengan R, kemudian PNR sama dengan R untuk N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Ketika kita membiarkan n infinity, teorema 11.6.3 mengarah ke Q sama dengan R. Teorema 11.6.4 juga dapat dinyatakan dengan pernyataan sistem linear homogen. Berikut adalah contohnya. Memiliki vektor solusi unik Q dengan entry-entry non-negatif yang memenuhi kondisi Q1 plus Q2 plus titik-titik plus QK sama dengan 1. Kita dapat menerapkan teknik ini pada komputasi vektor keadaan tunak untuk contoh-contoh kita. Oke, yang pertama adalah contoh 7. Contoh 2 ditinjau kembali. Dalam contoh 2, matriks transisinya adalah sebagai berikut. Sehingga sistem linear 1 min P Q sama dengan 0 adalah sebagai berikut. Hal ini mengarah ke persamaan independen tunggal atau 2Q1 min 3Q2 sama dengan 0, Q1 sama dengan 1.5Q2. Jadi, ketika kita menetapkan Q2 sama dengan S, setiap solusi dari 2 adalah dalam bentuk Q sama dengan S dalam matriks 1.5, 1. Di mana S adalah konstanta sembarangan. Untuk membuat vektor Q menjadi vektor probabilitas, kita tetapkan S sama dengan 1 per 1.5 plus 1 sama dengan 4. Akibatnya, Q sama dengan dalam matriks 6, 4. Adalah vektor keadaan tunak dari rantai Markov biasa ini. Ini berarti bahwa dalam jangka panjang, 60% alumni akan memberikan donasi dalam 1 tahun dan 40% tidak. Perhatikan bahwa hal ini sesuai dengan hasil yang diperoleh secara numerik pada contoh 3. Oke, yang selanjutnya adalah contoh 8. Contoh 1 ditinjau kembali. Pada contoh 1, matriks transisinya adalah sebagai matriks berikut ini. Sehingga sistem linear 1 min PQ sama dengan 0 adalah berikut ini. Bentuk echelon baris tereduksi dari matriks koefisien adalah verifikasi, yaitu sebagai berikut. Sehingga sistem linear asli ekuivalen dengan sistem Q1 sama dengan 34 per 13 Q3, Q2 sama dengan 14 per 13 Q3.
ketika kita menetapkan Q3 sama dengan S, setiap solusi dari sistem linear adalah dalam bentuk sebagai berikut ini. Untuk menjadikannya vektor probabilitas, kita tetapkan S sama dengan 1 per 34 per 13 plus 14 per 13 plus 1 sama dengan 13 per 61. Dengan demikian, vektor keadaan tunak dari sistem adalah sebagai berikut ini. Hal ini sesuai dengan hasil yang diperoleh secara numerik pada tabel 1. Entry Q memberikan probabilitas jangka panjang bahwa satu mobil akan dikembalikan ke lokasi 1, 2, atau 3. Jika agen penyewaan mobil memiliki armada sebanyak 1000 mobil, maka agen tersebut harus mendesain fasilitasnya sehingga terdapat setidaknya 558 ruang di lokasi 1, setidaknya 230 ruang di lokasi 2, dan setidaknya 214 ruang di lokasi 3. Yang terakhir adalah contoh 9. Contoh 5 ditinjau kembali. Kami tidak akan memberikan rincian perhitungannya, tetapi hanya menyatakan bahwa solusi vektor probabilitas unik dari sistem linear 1 min PQ adalah 0 adalah sebagai berikut ini. Bisa dilihat, berikut adalah rinciannya. Entry dalam vektor ini menunjukkan proporsi waktu yang dihabiskan oleh petugas lalu lintas di setiap persimpangan dalam jangka panjang. Dengan demikian, jika tujuannya adalah agar petugas lalu lintas menghabiskan proporsi waktu yang sama di setiap persimpangan, maka strategi pergerakan acak dengan probabilitas yang sama dari satu persimpangan ke persimpangan lain bukanlah strategi yang baik. Lihat latihan 5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.